Kiai Muhammad Khalil Bangkalan merupakan ulama karismatik dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang dikenal dan diyakini memiliki sejumlah karomah. Kiai Khalil Bangkalan adalah putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Kiai yang hingga kini namanya dihormati ini lahir pada 27 Januari 1820 di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dengan nama Muhammad Khalil. Kiai Khalil Bangkalan merupakan guru dari para ulama besar seperti Kiai Masum Nazem, Kiai Hashim Ashari Tebuireng, Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, dan Kiai Bahar Sidogiri. Selain itu, dia juga merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dalam perjalanan hidup, Kiai Khalil Bangkalan sempat belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur pada sekitar 1850-an. Ketika usianya menjelang 30, selepas Langitan, Kiai Khalil Bangkalan belajar ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, kemudian ke Ponpes Kebon Candi, serta kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Selanjutnya, Kiai Khalil Bangkalan menimba ilmu di Mekah selama belasan tahun. Saat berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia bekerja sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Setelah pulang ke tanah air, Kiai Khalil Bangkalan terkenal sebagai ahli nahwu, fikih, thariqat, dan ilmu-ilmu lainnya. Dia kemudian mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Ada beberapa karomah Kiai Khalil Bangkalan yang sangat terkenal, yakni kisah jemaah haji ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji, kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba, seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun, betapa terkejutnya setelah sampai ke anjungan. Kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Kiai Khalil Bangkalan. Utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Kiai Khalil," pikirnya, "siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya.
Segeralah ke Kiai Khalil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah. Lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Kiai Khalil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai dari awal hingga datang ke Kiai Khalil. Tiba-tiba Kiai itu berkata, "Loh, itu bukan urusan saya. Ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Kiai Khalil. Lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemu Kiai Khalil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Kiai Khalil," ucap orang yang menasihati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Kiai Khalil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya Kiai Khalil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali saya bantu sampean." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Kiai Khalil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Kiai Khalil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampean jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu, ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Kiai Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Kiai Khalil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub, heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukan mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dek. Saya beli anggur jauh sekali." Dengan senyum penuh arti, seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Kiai Khalil, dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Demikian cerita karomah dari Kiai Khalil Bangkalan. Semoga bermanfaat cerita ini. Jangan lupa tetap setia di Jatim Studio. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.